Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu ada ratusan suku bangsa yang kemudian melahirkan budayanya masing-masing. Nah, di sini kita akan bahas dari mana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang jumlahnya ada ratusan dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, baik itu yang terdengar familiar maupun terdengar asing bagi kita. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan teori migrasi tentang asal-usul penduduk Indonesia minimal 2 teori dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah menganalisis proses migrasi nenek moyang Indonesia minimal 2 dengan tepat. Dan yang ketiga adalah menyajikan informasi mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanesoid, Proto, dan Deutero Melayu dalam bentuk tulisan, karya tulis sederhana dalam bentuk portofolio. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas lebih mendalam lagi, yaitu migrasi, kemudian nenek moyang, kemudian melanosoid, kemudian proto, deutero, dan Melayu. Nah, yang pertama di sini seperti yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari 4 teori yang berbeda, di mana teori-teori ini memiliki kekuatannya masing-masing dengan argumennya masing-masing berdasarkan penelitian dan penemuan di lapangan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu kira-kira teori apa saja yang menyatakan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, yang pertama di sini adalah teori Yunan. Kira-kira seperti apa? Nah, ini adalah peta dari negara RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, di mana yang warna merah itu adalah Provinsi Yunan. Nah, dari sinilah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini dari berdasarkan teori Yunan ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan Cina yang merupakan salah satu provinsi di Cina. Kemudian yang kedua dari teori ini mengatakan bahwa bangsa Yunan kala itu mengalami terdesak oleh bangsa lain yang lebih kuat, sehingga ketika mereka terdesak, maka di sini mereka melakukan migrasi dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Salah satunya ini adalah Indonesia. Kemudian yang keempat adalah bangsa Proto Melayu atau bangsa Melayu tua. Jadi di sini ada 2 gelombang yang mengatakan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari teori Yunan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah berdasarkan bukti kesamaan fisik dan benda, terutama itu ketika pada kebudayaan megalitikum. Nah, inilah beberapa argumen tentang teori Yunan atau Yunan itu merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini ada pun para ahli yang mengatakan bahwa Yunan itu adalah nenek moyang bangsa Indonesia. Itu adalah yang pertama ada R.H. Gelder, kemudian Kren, kemudian Logan, kemudian Slamet Muljana, kemudian Asma Haji Omar, dan Muhammad Ali. Nah, selanjutnya dari teori Yunan di sini kita akan membahas tentang teori Nusantara. Nah, kira-kira seperti apa tentang teori Nusantara? Nah, di sini ada peta wilayah Indonesia. Nah, dalam teori Nusantara kita ketahui bahwa di Indonesia itu juga didiami oleh manusia purba. Yang pertama adalah Homo soloensis yang ditemukan di Solo, kemudian Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Nah, di sini dari teori Nusantara itu mengatakan yang pertama adalah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Kenapa demikian? Karena di Indonesia sendiri itulah ditemukan berbagai fosil dan artefak yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada di wilayah lain. Salah satunya di sini adalah di Sangiran. Nah, di Sangiran itu juga diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO.
Nah, dari teori Nusantara inilah mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia itu sendiri. Berdasarkan fosil dan artefak di Indonesia itu lebih lengkap dan lebih banyak. Selanjutnya yang ketiga di sini adalah teori out of Taiwan. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, sekarang kita mengenal Taiwan itu adalah sebuah negara. Nah, tapi sebelum kita mengenal Taiwan, ternyata Taiwan itu adalah pulau yang disebut sebagai Pulau Formosa. Dan sekarang kebanyakan orang-orang menjuluki Taiwan itu adalah negeri Formosa. Berarti itu diambil dari nama pulau tersebut tuh. Nah, dari teori out of Taiwan ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan. Di mana dari Taiwan itu bangsa Austronesia itu kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, Afrika hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Kemudian teori ini juga didukung oleh bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara itu memiliki rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan pendekatan genetika. Jadi teori out of Taiwan ini lebih diperkuat lagi dengan adanya pendekatan genetika, yaitu dengan adanya tes DNA. Nah, salah satu ilmuwan yang mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan itu adalah Profesor Dr. Hari Simanjuntak. Jadi beliau inilah yang juga melakukan penelitian dengan cara melakukan pendekatan genetika. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat ini adalah teori out of Africa. Jadi dari teori out of Africa ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Bahkan pada teori out of Africa ini mengatakan bahwa Homo sapien pertama itu muncul di benua Afrika, bukan di Indonesia tapi di benua Afrika. Nah, di sini Homo sapien itu menyebar ke seluruh dunia, salah satunya itu adalah Indonesia. Tuh. Nah, kemudian dari teori out of Africa ini juga mengatakan bahwa manusia modern di dunia ini berasal dari Afrika. Kemudian teori ini juga diperkuat dengan adanya genetika DNA, mitokondria, gen laki-laki dan perempuan. Tuh. Nah, kemudian teori ini dikemukakan oleh Max Eichmann. Ini merupakan salah satu ilmuwan yang berasal dari Amerika. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan suku-suku yang melakukan migrasinya ke Indonesia. Itu yang pertama adalah Papua Melanesoid atau Melanesia. Nah, Papua Melanesoid ini adalah mereka yang mendiami Papua. Tepatnya pada tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, kemudian suku Papua Melanosoid atau Melanesia ini terdiri dari suku-suku yang mendiami Papua. Ya, salah satunya ini yang mungkin agak asing itu adalah suku Sakai, di mana suku Sakai ini biasanya menempati daerah pedalaman atau hutan belantara. Nah, kemudian selanjutnya ada Proto Melayu dan Deutero Melayu. Di sini adalah Melayu tua dan Melayu muda. Nah, di dalam peta ini adalah persebaran dari Proto Melayu dan Deutero Melayu, di mana warna merah itu adalah Proto Melayu dan warna hijau itu adalah Deutero Melayu. Nah, di sini melakukan migrasi itu pada tahun kurang lebih 2500 sebelum Masehi untuk Proto Melayunya. Kemudian Deutero Melayu ini kurang lebih 1500 sebelum Masehi. Nah, kemudian untuk Proto Melayu atau biasa disebut sebagai Melayu tua itu sekarang itu melakukan migrasi melalui jalur timur dan ada juga jalur barat. Nah, di sini salah satu sukunya untuk yang sekarang itu adalah suku Toraja. Jadi ini suku Toraja itu berasal dari bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Nah, kemudian
Selanjutnya di sini ada suku Dayak, kemudian ada suku Sasak, dan kemudian ada suku Batak. Nah, kalau suku Toraja itu adalah persebaran melalui Filipina atau Jalur Timur. Kemudian kalau suku Dayak, Sasak, dan Batak itu melalui jalur barat. Nah, selanjutnya di sini ada Deutero Melayu atau Melayu Muda. Jadi ini adalah gelombang kedua. Nah, untuk sekarang bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda itu menjadi beberapa suku di Indonesia. Yang pertama adalah suku Dayak, yang pertama adalah suku Sunda, kemudian ada suku Jawa, kemudian ada suku Bali. Nah, selanjutnya ada suku Minangkabau, ada suku Makassar, dan terakhir ada suku Bugis, di mana setiap suku ini memiliki budayanya masing-masing. Jadi dari berbagai bangsa yang dikemukakan oleh 4 teori tadi yang melakukan migrasi ke Indonesia. Nah, disinilah yang menyebabkan Indonesia itu kaya akan sukunya, kemudian melahirkan berbagai budaya yang berbeda. Inilah salah satu kekayaan yang ada di Indonesia masa kini. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan ulasan video pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan dan membuka pengetahuan Ananda sekalian. Tentunya dalam video pembelajaran ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya, terutama pada segi materi. Nah, untuk itu, untuk menambah pengetahuan dan wawasan Ananda semua, silahkan mencari ke sumber-sumber yang relevan, bisa searching di internet atau dengan membaca buku-buku yang relevan dengan materi yang kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video pembelajaran ini agar lebih bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.